Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video soal kompetensi teknis yang sering muncul di ujian ya. Jadi di sini judulnya adalah soal kompetensi teknis, pemahaman KD, faktual, konseptual, prosedural, media dan sumber belajar. Jadi teman-teman guru honorer harus bisa menguasai ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Jadi di sini teman-teman ya akan disajikan beberapa soal untuk teman-teman jawab bersama dengan admin. Jadi untuk soal nomor pertama yaitu seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan kompetensi dasar 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Materi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Pengertian faktual, B. Pengetahuan metakognitif, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan konseptual, dan E. Keterampilan. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya adalah kata memerankan ya. Jadi KKO-nya itu adalah kata memerankan, berarti melaksanakan atau melakukan. Nah, sekarang sebelum admin menjawab pertanyaan ini, silakan teman-teman dulu yang menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini, materi yang paling tepat yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah C, yaitu pengetahuan prosedural. Kenapa bisa dikatakan pengetahuan prosedural? Karena memerangkan isi fabel itu teman-teman itu mempunyai banyak proses atau mempunyai banyak prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum yang terakhirnya itu adalah memerankan isi fabel. Jadi memerankan isi fabel atau legenda adalah yang paling tepat adalah pengetahuan prosedural karena ada langkah-langkah yang harus teman-teman tempuh atau ada prosedur-prosedur yang harus dilalui sebelum kita memerankan isi fabel. Jadi kalau pengetahuan faktual bukan teman-teman ya, pengetahuan metakognitif juga bukan, pengetahuan konseptual bukan, dan pengetahuan keterampilan lebih-lebih bukan, seperti itu ya. Nah, untuk melihat jawaban yang paling tepat kita lihat di pembahasannya dulu. Nah, di sini pembahasannya teman-teman ya. Penyusunan materi pembelajaran itu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Ya, seperti itu ya tentunya. Cakupan materi berupa pengetahuan fakta, metakognitif, prosedural, dan konseptual. Nah, kalau faktual teman-teman itu berisi contoh yang terkait dengan materi. Nah, kalau metakognitif itu berisi konsep yang berkaitan dengan contoh di kehidupan sehari-hari. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau konseptual itu berisi konsep-konsep yang terkait dengan materi. Nah, kalau prosedural berisi tahapan yang terkait dengan materi. Nah, jadi kalau pengetahuan prosedural itu ada tahapan yang harus dilalui teman-teman ya. Tapi tentunya tahapan atau langkah-langkah itu harus sesuai dengan prosedur. Seperti itu ya. Oleh karena itu, jika ada KD yang memerankan materi yang diajarkan terkait dengan prosedural, yaitu merancang tokoh fabel, latar, dialog, menentukan urutan cerita, merancang pemeranan fabel, dan melakukan pemeranan. Jadi memang kalau prosedural itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui teman-teman ya sebelum melakukan pemeranan. Tidak serta-merta kita melakukan memerankan isi fabel teman-teman, tidak serta-merta, tetapi ada tahapan yang harus dilalui dan itu cenderung ke prosedural, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, Nah, di sini ya. Jadi karena di sini memerangkan isi fabel itu ada tahapan-tahapan, tidak langsung memerangkan isi fabel. Jadi yang paling tepat adalah C, pengetahuan prosedural. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya.
Soal nomor 2. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik mencermati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Ia kemudian mendata hal-hal yang perlu diketahui, kemudian mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan telaah pustaka, serta kemudian menuangkannya dalam laporan yang sudah disepakati. Setelah selesai, kemudian menyajikannya secara lisan di depan kelas. Pembelajaran menulis ini menggunakan pendekatan. Nah, kata kuncinya di sini adalah kata pendekatan. Kemudian kata kuncinya di sini adalah ada kata mengumpulkan, kemudian mencermati, kemudian menyajikan. Itu adalah kata kuncinya. Nah, sebelum admin menjawab, karena admin sudah menemukan kata kuncinya, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, teman-teman, kalau begitu admin yang akan menjawabnya, karena di sini yang dicari atau dipertanyakan adalah pendekatan, maka yang paling tepat di sini adalah pendekatan saintifik. Kenapa kata kuncinya adalah pendekatan, kemudian mengumpulkan, mencermati, dan menyajikan? Itu adalah langkah-langkah dari pendekatan saintifik. Kalau discovery, inquiry, berbasis proyek, dan berbasis masalah, itu ciri-cirinya itu lebih cenderung ke model, teman-teman ya. Itu lebih cenderung ke model. Model apa? Tentunya dikatakan model pembelajaran. Nah, saya ulangi, kalau inquiry, discovery, berbasis proyek, dan berbasis masalah itu cenderung ke model pembelajaran. Sedangkan kalau saintifik itu cenderung ke pendekatan. Kemudian ciri-ciri lain yang menyebabkan sehingga jawabannya adalah saintifik adalah kata menyajikan ya. Di sini setelah yang paling terakhir itu setelah kemudian menyajikannya secara lisan di dalam kelas. Menyajikan itu hampir sama dengan mengkomunikasikan, teman-teman ya. Sedangkan mengkomunikasikan adalah salah satu ciri-ciri dari pendekatan saintifik. Mempresentasikan, menyajikan itu sama dengan mengkomunikasikan. Di sini ada kata mencermati, kemudian ada kata mendata, ada kata mengumpulkan. Itu adalah bagian-bagian dari pendekatan saintifik. Ditambah lagi jika ada kata pendekatan di akhir soal, berarti yang paling tepat di sini adalah saintifik. Otomatis kalau ada kata pendekatan di bagian akhir soal, berarti kemungkinan kalau ada saintifik, inquiry, discovery, berbasis proyek, dan berbasis masalah, maka jawaban yang paling tepat adalah saintifik. Sedangkan yang lainnya ini lebih cenderung ke model pembelajaran. Saya ulangi ya, lebih cenderung ke model pembelajaran, bukan ke pendekatan. Nah, di sini kita lihat biasa materinya, teman-teman ya. Materinya seperti ini. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Scientific itu meliputi mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Tadi menyajikan itu masuk mengkomunikasikan, teman-teman ya, seperti itu. Sedangkan inquiry, discovery, berbasis masalah, dan berbasis proyek itu cenderung ke model pembelajaran ya. Saya ulangi, inquiry, discovery, berbasis masalah, dan berbasis proyek itu cenderung ke apa namanya ya, itu cenderung ke model pembelajaran. Nah, perhatikan kalau inquiry itu meliputi orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan tentunya menarik kesimpulan. Sedangkan discovery itu meliputi stimulasi atau pemberian rangsangan. Jika ada pemberian rangsangan yang pertama kepada siswa, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Jadi di sini hampir sama dengan inquiry dengan discovery. Yang membedakan kalau yang tahap pertamanya inquiry itu orientasi dulu, sedangkan discovery itu tentunya adalah memberikan rangsangan kepada peserta didik. Nah, untuk tahapan terakhirnya itu sama-sama, teman-teman ya, sama-sama menarik kesimpulan. Begitu juga dengan discovery. Seperti itu ya. Kalau berbasis masalah itu meliputi orientasi masalah, teman-teman, yaitu guru menyajikan masalah, dan masalah. Setelah itu barulah siswa menganalisis dan mengevaluasi sehingga nantinya ditemukan proses pemecahan masalah. Itu yang dikatakan dengan berbasis masalah. Artinya orientasi masalah yang menjadi topik pembahasan yang diselesaikan oleh
siswa dan guru. Seperti itu teman-teman ya. Sedangkan kalau berbasis proyek itu sebenarnya hampir sama ya dengan berbasis masalah. Ada semacam tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Tetapi nantinya tugas itu akan dikerjakan oleh siswa, kemudian nantinya ada laporannya, kemudian ada persentasenya dan hasil evaluasinya ini akan diperiksa oleh guru. Nah, ketika ada penyusun laporan dan presentasi berarti ada hasil. Hasilnya itu adalah proyek teman-teman ya. Jadi ada proyek yang dikerjakan. Jadi secara otomatis itu yang dikatakan model pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu jenis teks, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi dan menganalisis isi teks, membuat kesimpulan dan mempresentasikan hasil diskusi. Pembelajaran membaca teks ini menggunakan pendekatan. Kata kuncinya di sini teman-teman adalah yang pertama ada kata merumuskan, ada kata mengidentifikasi, ada kata membuat dan ada kata mempresentasikan, ditambah lagi dengan kata terakhirnya itu adalah pendekatan. Ya, sebelum admin menjawab silakan teman-teman guru dulu menjawab ya. Admin hitung mulai dari sekarang 5 4 3 2 1. Ya, setelah teman-teman menjawab silakan komen di kolom komentar. Nah, sekarang giliran admin lagi yang menjawab teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah scientific lagi teman-teman ya. Kenapa bisa scientific? Karena langkah-langkahnya itu adalah mulai dari merumuskan, kemudian ada mengidentifikasi, kemudian ada membuat dan mempresentasikan. Itu adalah langkah-langkah dari pendekatan saintifik. Dan ditambah lagi secara khusus ada kata pendekatan di akhir paragraf ya, di akhir soal ini menggunakan pendekatan. Kenapa? Karena untuk inquiry, discovery, berbasis proyek dan berbasis masalah, admin katakan itu cenderung ke model. Saya ulangi ya, inquiry itu, kemudian discovery, berbasis proyek dan berbasis masalah itu cenderung ke model pembelajaran. Nah, beda kalau saintifik itu lebih cenderung juga ke pendekatan saintifik. Apalagi ada kata mempresentasikan. Mempresentasikan itu berarti mengkomunikasikan teman-teman ya, menyajikan. Nah, itu sama semua maknanya, berarti lebih cenderung ke pendekatan saintifik. Sedangkan inquiry, discovery dan berbasis proyek serta berbasis masalah itu cenderung ke model pembelajaran teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Atau kita lihat ya, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di sini soalnya teman-teman ya. Seorang guru bahasa Indonesia di sini SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Media yang paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah media A. Audio dan audio visual, B. Visual atau audio cetak, visual dan atau audio visual, D. Audio dan atau IT, kemudian E. Non cetak dan auto cetak. Sebelum teman-teman menjawab, admin ingin menginformasikan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah dibaca dan diperdengarkan. Jadi yang pertama urutannya itu adalah dibaca, kemudian yang kedua itu adalah diperdengarkan. Nah, silakan teman-teman jawab dulu karena admin sudah menemukan kata kuncinya yaitu kata dibaca dengan diperdengarkan. 5 4 3 2 dan 1. Oke. Nah, kalau sudah selesai teman-teman ya, silakan sekarang giliran admin lagi yang menjawab ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah C, visual dan audio visual. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C, visual dan audio visual. Kenapa visual? Karena itu dibaca. Nah, buku itu harus dibaca. Kemudian ada kata diperdengarkan, berarti itu masuk audio visual ya. Nah, dibaca itu berarti masuk visual teman-teman ya. Sedangkan diperdengarkan berarti kita menggunakan indera telinga atau indera pendengar untuk
mendengar, yaitu berarti kita menggunakan audio visual. Jadi yang paling tepat adalah C, visual, berarti dibaca, buku itu dibaca. PowerPoint misalkan itu lebih dibaca, berarti itu lebih cenderung ke indera penglihatan. Berarti yang tepat di sini adalah visual. Kemudian audio visual. Audio visual itu berarti kita menggunakan indera pendengaran, teman-teman ya. Berarti sudah benar ya, dibaca visual, diperdengarkan audio visual. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lanjut dulu. Soal berikutnya, setelah selesai mengajar kompetensi dasar 4.4, mengkonstruksi teks eksposisi dengan memerankan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur dan kebahasaan guru harus melakukan penilaian. Instrumen penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut sebaiknya berupa angket, tes lisan, tes performasi, tes pilihan ganda, dan rubrik penilaian. Kata kuncinya di sini harus langsung kita temukan mengkonstruksi. Mengkonstruksi itu tidak berkaitan dengan keterampilan teman-teman ya, dan tidak berkaitan dengan pengetahuan. Nah, saya ulangi, mengkonstruksi itu berkaitan dengan keterampilan atau kerja lapangan, sedangkan konstruksi itu tidak berkaitan dengan pengetahuan. Berarti secara otomatis angket, tes lisan, tes performasi, dan tes pilihan ganda itu harus kita hapus, karena ini tidak berkaitan dengan mengkonstruksi. Nah, ini tidak berkaitan dengan mengkonstruksi. Jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah E, teman-teman ya, rubrik. Nah, di situ jawabannya ya. Jadi kita coba lihat di sini. Di sini mungkin ada materinya. Nah, di sini ada materinya teman-teman ya. Tes terdiri atas beragam bentuk tulis tes tulis, tes lisan, dan tes intelijensi, serta tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Non-tes terdiri atas observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, angket, studi kasus, tes pemberian penghargaan. Untuk keterampilan menulis yang menghasilkan tulisan diperlukan adalah instrumen berupa rubrik atau pedoman penilaian proyek yang berisi indikator-indikator terkait dengan unsur-unsur sebuah tulisan. Dalam hal teks eksposisi ada struktur kebahasaan, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada pedoman penilaian proyek ya. Ada di sini ada kata teks eksposisi, berarti masuk ke dalam rubrik pedoman penilaian proyek. Jadi sudah betul teman-teman, ini bukan termasuk tes dan bukan juga termasuk non tes, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan. Berarti ada kata mengamati, kemudian merumuskan pertanyaan yang diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A, inquiry, B, scientific, C, discovery, D, berbasis proyek, dan E, berbasis masalah. Nah, di sini kata kuncinya tadi itu teman-teman, ada kata pendekatan di akhir lagi, kemudian ada kata mengamati, kemudian ada kata merumuskan, mengumpulkan, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil. Mempresentasikan itu sama dengan mengkomunikasikan teman-teman. Makanya jawaban yang paling tepat di sini apa? Silakan teman-teman komen di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi menurut admin di sini jawaban yang paling tepat teman-teman adalah lagi-lagi pendekatan saintifik. Karena kenapa? Karena ada kata mengamati, merumuskan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan. Mempresentasikan itu masuk mengkomunikasikan sebagai ciri-ciri pendekatan saintifik. Ditambah lagi dengan kata pendekatan di akhir. Sedangkan inquiry, discovery, berbasis proyek, dan berbasis masalah itu teman-teman ya, itu lebih cenderung ke model pembelajaran. Jangan dilupa itu lebih cenderung ke model pembelajaran. Sedangkan saintifik itu cenderung ke pendekatan saintifik, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, seperti itu kami ulangi dulu mengupload. Ini adalah saintifik, ini ciri-cirinya: mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Menyajikan dan mempresentasikan itu masuk juga ke dalam ciri-ciri dari pendekatan saintifik teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya adalah
Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya, mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah kesimpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, dan E. Berbasis masalah. Nah, di sini kata kuncinya adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah apa? Karena di sini sudah ada kata model pembelajaran, berarti secara otomatis B ini sudah dipastikan salah karena scientific. Scientific itu lebih cenderung ke pendekatan bukan model pembelajaran. Nah, secara otomatis kita langsung garis silang saja ini scientific teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari kata kuncinya. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah. Nah, di sini ada kata memilih, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik. Nah, kemudian merumuskan masalah, mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, dan melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Nah, di sini ada lagi kata kuncinya, peserta didik memilih dan menyepakati. Nah, kalau kita perhatikan, kalau peserta didik memilih dan menyepakati, berarti itu ada semacam rangsangan dari guru agar nantinya si peserta didik itu atau siswa tersebut bisa memilih dan menyepakati topik yang menarik dalam konteks lingkungannya. Artinya diberikan kebebasan kepada siswa untuk menyepakati atau memilih topik yang menarik sesuai dengan lingkungan sekolahnya. Jadinya di sini ada semacam rangsangan kepada siswa untuk semangat memilih dan menyepakati topik yang menarik. Berarti menurut admin jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah discovery. Karena ini itu langsung melakukan konteks lingkungan, berarti discovery learning. Kemudian memilih dan menyepakati topik yang menarik, berarti itu ada rangsangan dari guru kepada siswa untuk bisa memilih dan menyepakati topik yang berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Setelah itu mencari mengumpulkan data, kemudian terakhir adalah pembuktian atas hipotesis, itu berarti melakukan penarikan kesimpulan teman-teman ya. Nah, kenapa bukan inquiry? Karena inquiry itu ada orientasi ya. Ada orientasi terlebih dahulu, sedangkan peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya, itu berarti ada stimulus yang diberikan guru kepada siswa agar siswa lebih semangat teman-teman ya, seperti itu. Tapi jika seandainya ini mungkin akan banyak teman-teman yang berbeda jawabannya dengan admin di sini. Silakan komen di kolom komentar. Kemungkinan jawabannya ini ada dua. Apakah inquiry jawabannya A atau discovery. Nah, tapi admin lebih cenderung ke discovery teman-teman ya, karena itu kata kunci tadi yang admin bahas kepada teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita kembali lagi di sini bahwa ini materinya. Saintifik itu meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Berarti saintifik itu cenderung ke pendekatan. Sedangkan model pembelajaran itu yaitu yang pertama inquiry, discovery, berbasis masalah, dan berbasis proyek. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video bermanfaat, dan jika ada kelemahan dan kekurangannya mohon dimaafkan, karena admin hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan hanya berusaha untuk berbagi ilmu kepada teman-teman agar bisa lolos menjadi guru ASN P3K. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.